Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Alfian Zaturiko. Saya kelas PAI 6A. Saya di sini akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial dalam Pembelajaran PAI Mata Pelajaran Fikih kelas 11 IPA 2 di MA Anak Bangsa tahun ajaran 2020-2021, yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Baik, lanjut. Yang pertama, latar belakang masalah. Era abad ke-21, teknologi informasi semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dianggap sebagai fasilitas untuk membantu pekerjaan. Banyak terobosan baru teknologi informasi yang tercipta di berbagai bidang. Begitu pula di bidang pendidikan, teknologi informasi seperti PC, laptop, bahkan mobile smartphone digunakan oleh pendidik maupun siswa sebagai alat penunjang pembelajaran. Di Indonesia sendiri, pembelajaran menggunakan bantuan teknologi informasi telah diterapkan. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, munculnya fenomena media sosial yang berupa Instagram dan WhatsApp, yang telah membuat banyak orang, khususnya anak-anak muda usia sekolah, kecanduan, sehingga berpengaruh pada intensitas belajar mereka. Yang kedua, seringnya anak-anak sekolah bermain media sosial seperti Instagram dan WhatsApp menjadikan mereka malas belajar dan menurunnya minat belajar. Yang selanjutnya, rendahnya intensitas belajar siswa kelas 11 IPA 2 di MA Anak Bangsa terhadap mata pelajaran PAI Fikih. Yang terakhir, itu kurangnya respon siswa terhadap mata pelajaran PAI Fikih pada saat kegiatan belajar mengajar atau KBM di dalam kelas. Yang selanjutnya ada pembatasan masalah. Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan tidak salah tafsir, maka ruang lingkup permasalahan perlu dibatasi dan diidentifikasi masalah nomor 1. Dengan demikian diharapkan masalahnya dapat dikaji secara mendalam untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah, di sini rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penggunaan media sosial pada siswa kelas 11 IPA 2 di MA Anak Bangsa. Yang kedua, bagaimanakah jenis-jenis media sosial yang digunakan siswa kelas 11 IPA 2 di MA Anak Bangsa. Yang ketiga, bagaimana intensitas belajar PAI Mapel Fikih siswa kelas IPA 2 di MA Anak Bangsa. Yang keempat, apakah ada pengaruh penggunaan media sosial terhadap intensitas belajar PAI Mapel Fikih siswa kelas IPA 2 kelas 11 IPA 2 di MA Anak Bangsa. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui penggunaan media sosial pada siswa kelas 11 IPA 2 di MA Anak Bangsa. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis media sosial yang digunakan siswa kelas 11 IPA 2 di MA Anak Bangsa. Yang ketiga, untuk mengetahui intensitas belajar PAI Mapel Fikih siswa kelas 11 IPA 2 di MA Anak Bangsa. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap intensitas belajar PAI Mapel Fikih kelas 11 IPA 2 di MA Anak Bangsa. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Belajar dan pembelajaran. Teori yang berkaitan dengan belajar dinamakan dengan teori belajar. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana informasi diproses dalam pikiran siswa berdasarkan suatu teori belajar. Suatu pembelajaran diharapkan dapat lebih meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori pembelajaran konstruktivis. Yang selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar
yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik siswa. Yang selanjutnya, media sosial. Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran PAI mapel fikih. Sebelum dipaparkan pengertian pembelajaran fikih secara utuh, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian pembelajaran dan pengertian fikih secara harfiah. Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru, dan tenaga lainnya. Yang selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut diartikan terjadinya peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan, kemampuan siswa dapat mempelajari sesuatu tercermin dalam hasil belajar. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis. Yang pertama, kerangka berpikir. Pengaruh media sosial bagi remaja. Ada pengaruh positif yang di dalamnya ada remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Yang kedua, memperluas jaringan pertemanan dan remaja akan lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Yang ketiga, memudahkan dalam memperoleh informasi. Remaja menjadi mudah untuk memperoleh informasi yang ada di internet karena adanya blog dan atau website. Yang terakhir, memudahkan remaja untuk sharing atau berbagi. Dengan adanya blog, remaja mudah berbagi mengenai pengalaman hidupnya dan berbagai hal lainnya, yaitu dengan memposting ke blog. Yang selanjutnya ada pengaruh negatif, yang di dalamnya ada menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu. Yang kedua ada situs jejaring sosial akan membuat remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Yang selanjutnya ada hipotesis. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah A. Ada hipotesis 0 atau HO, yaitu tidak ada pengaruh penggunaan media sosial terhadap peningkatan hasil belajar mata pelajaran PAI maupun fikih pada siswa kelas 11 IPA 2 MA Anak Bangsa. Yang selanjutnya, hipotesis alternatif atau HA. Pembelajaran kelas eksperimen dengan media sosial, tes hasil belajar, ada pengaruh media sosial terhadap peningkatan hasil belajar mata pelajaran fikih pada siswa kelas 11 IPA 2 MA Anak Bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.